Ini adalah cerita tentang pasukan hantu penjaga gerbang surga, sekelompok prajurit yang telah lama gugur namun tetap bertugas menjaga gerbang menuju dunia para dewa. Mereka adalah roh-roh para ksatria yang pernah mengorbankan hidup mereka dalam pertempuran besar demi melindungi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Konon, siapapun yang berhasil menemukan gerbang tersebut akan diuji oleh pasukan ini, dan hanya mereka yang berhati murni yang bisa kembali dengan selamat. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di puncak gunung tertinggi, tersembunyi di balik kabut abadi, terdapat sebuah gerbang besar yang konon merupakan jalan menuju surga. Penduduk desa di lereng gunung seringkali mendengar suara dentuman senjata dan derap kaki pasukan yang tak terlihat. Mereka percaya bahwa gerbang itu dijaga oleh pasukan hantu, prajurit yang telah lama gugur dalam peperangan suci, namun tetap menjalankan tugasnya di alam baka. Konon, gerbang itu bukan sembarang pintu. Hanya jiwa-jiwa pilihan yang bisa melewatinya. Mereka yang telah membuktikan diri dalam kehidupan fana. Namun, siapapun yang berusaha mendekat tanpa izin akan menghadapi pasukan penjaga yang tak berwujud. Para pendaki yang mencoba menembus kabut seringkali menghilang, atau kembali dalam keadaan linglung, ketakutan, dan membawa cerita tentang suara-suara gaib yang menggetarkan jiwa. Salah satu legenda tertua yang diwariskan turun-temurun menceritakan tentang seorang pemuda bernama Raka, yang konon adalah keturunan seorang panglima besar di masa lalu. Raka memiliki keberanian yang luar biasa dan tekad untuk membuktikan keberadaan pasukan hantu penjaga gerbang surga. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang prajurit-prajurit berpakaian perang kuno, membawa tombak bercahaya, berdiri tegak dengan mata yang bersinar seperti api. Di malam-malam tertentu, saat langit cerah dan bulan bersinar terang, penduduk desa melihat bayangan hitam melintas di atas puncak gunung. Mereka percaya bahwa itu adalah arwah para prajurit yang sedang berpatroli, memastikan tidak ada makhluk duniawi yang berani mendekati gerbang. Beberapa orang berani mencoba mendaki, namun tidak pernah ada yang mencapai puncaknya. Raka, dengan keyakinan dan semangat yang membara, bersumpah untuk menjadi orang pertama yang menemukan gerbang surga. Ia percaya bahwa legenda itu bukan sekadar dongeng, melainkan kenyataan yang harus dibuktikan. Ia mulai mempersiapkan diri, berlatih di bawah bimbingan seorang kakek tua misterius yang tinggal di kaki gunung. Sang kakek, yang dikenal sebagai Empu Jana, merupakan penjaga rahasia dari cerita lama. Ia adalah satu-satunya orang yang pernah mendaki gunung dan kembali dalam keadaan hidup. Namun, ia tidak pernah menceritakan apa yang ia lihat di sana. Hanya satu pesannya kepada Raka, jangan anggap ini sebagai pencarian harta atau kekuatan. Gerbang itu hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar memahami arti pengorbanan. Mendengar pesan itu, Raka semakin penasaran. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik kabut itu? Siapakah pasukan hantu yang menjaga gerbang? Apakah mereka benar-benar prajurit suci, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh gunung itu sendiri? Semua pertanyaan itu membebani pikirannya, tapi tidak cukup untuk menghentikan langkahnya. Dengan restu dari keluarganya, Raka memulai perjalanan menuju puncak. Ia tidak tahu bahaya apa yang menantinya, tapi hatinya telah mantap. Langkahnya tegap, matanya tajam menatap ke depan, sementara angin malam membisikkan cerita-cerita lama ke telinganya. Di desa, orang-orang hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh. Mereka berdoa agar pemuda itu kembali dengan selamat, namun di lubuk hati mereka tahu bahwa tak seorang pun pernah menantang pasukan penjaga gerbang surga dan kembali sebagai manusia yang sama. Di tengah kegelapan malam, saat Raka mulai mendaki, terdengar suara gemuruh dari atas gunung. Seolah-olah sesuatu telah menyadari kehadirannya. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap desa yang kini hanya terlihat sebagai klip-klip kecil di kejauhan. Lalu, tanpa ragu, ia melangkah maju, memasuki dunia yang belum pernah dijamah manusia biasa. Perjalanan Raka baru saja dimulai, namun sejak langkah pertamanya memasuki jalur pendakian yang penuh kabut, ia merasakan perubahan di sekelilingnya. Udara yang tadinya dingin biasa, kini terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi setiap gerak-geriknya. Di kejauhan, suara desir angin terdengar seperti bisikan samar, membawa gema dari masa lalu. Namun, Raka tetap melangkah maju, berusaha mengabaikan perasaan ganjil yang mulai menyelimuti hatinya. Semakin tinggi ia mendaki, semakin pekat kabut yang menghalangi pandangannya. Pohon-pohon besar dengan akar menjulur seperti tangan makhluk raksasa berdiri kokoh di tepi jalan setapak,
menambah kesan bahwa ia sedang memasuki dunia yang berbeda. Napasnya mulai memburu, bukan karena lelah, tetapi karena atmosfer aneh yang membuatnya merasa seolah-olah ia tidak lagi berjalan di atas tanah yang biasa diinjak manusia. Di suatu titik, Raka berhenti. Ia merasakan sesuatu, bukan sekadar insting, tetapi firasat kuat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di antara kepulan kabut, siluet samar tampak bergerak. Bayangan-bayangan tinggi dengan bentuk yang tidak jelas, berdiri tegap seolah menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Ia mengerjap beberapa kali, berusaha memastikan bahwa itu bukan halusinasi. Namun, saat ia melangkah maju, bayangan-bayangan itu bergerak lebih dekat. Jantung Raka berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat ajaran Mpu Jana. Ketika kau merasa takut, jangan mundur. Lihatlah ke dalam hatimu, dan hadapi ketakutan itu dengan keberanian sejati. Dengan keyakinan yang ia kumpulkan, Raka mengangkat wajahnya dan menatap bayangan di hadapannya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan berlebihan, hanya keheningan yang begitu dalam hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, suara langkah berat menggema di sekelilingnya. Suara itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Seakan ada lebih dari satu sosok yang sedang mengelilinginya, menguji keberaniannya. Raka mencoba tetap tenang, tetapi kakinya terasa semakin berat untuk bergerak. Dalam kebisuan yang menegangkan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam kabut. "Mengapa kau datang ke sini?" Suara itu dalam, menggema seperti berasal dari dunia yang berbeda. Raka menelan ludahnya. Ia ingin menjawab, tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia tahu bahwa ini bukan suara manusia biasa. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia mengumpulkan suaranya dan menjawab, "Aku ingin menemukan kebenaran. Aku ingin melihat gerbang surga yang dijaga oleh pasukan kalian." Sesaat, tidak ada jawaban. Kabut semakin pekat, menelan cahaya bulan yang tadi sempat menerangi langkahnya. Kemudian, suara itu kembali bergema. Kali ini lebih dekat, lebih dingin. "Tak sembarang manusia bisa melewati jalur ini. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau layak untuk melangkah lebih jauh?" Raka mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama. Jika ia menunjukkan ketakutan, maka langkahnya akan terhenti di sini. Dengan suara yang lebih tegas, ia menjawab, "Aku tidak mencari keabadian atau kekuasaan. Aku hanya ingin memahami legenda yang telah diceritakan turun-temurun. Aku ingin mengetahui siapa kalian, mengapa kalian masih di sini, dan apakah benar gerbang surga ada di ujung perjalanan ini." Suara tawa kecil terdengar dari dalam kabut. Bukan tawa menyenangkan, tetapi tawa penuh misteri. Seolah ada sesuatu yang menunggu untuk menguji kebenaran kata-katanya. Tiba-tiba, kabut di sekelilingnya berputar, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mengendalikannya. Raka menutup matanya sesaat, merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Ketika ia membuka matanya kembali, bayangan-bayangan itu telah berubah. Mereka tidak lagi sekadar siluet samar. Kini, di hadapannya berdiri sosok-sosok prajurit dengan pakaian perang kuno. Wajah mereka kosong tanpa ekspresi, tetapi sorot mata mereka memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan atau kebencian. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terikat oleh sumpah yang tidak bisa mereka langgar. "Jika kau ingin melangkah lebih jauh," salah satu dari mereka berkata, suaranya kini lebih jelas, "maka bersiaplah menghadapi ujian yang akan menentukan apakah kau benar-benar layak memasuki wilayah kami." Raka menarik napas panjang. Ia tahu bahwa sejak saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Raka berdiri dengan kedua kaki tertanam kuat di tanah, menatap sosok-sosok prajurit yang kini berdiri jelas di hadapannya. Mereka mengenakan baju zirah tua yang sudah pudar oleh waktu, tetapi tetap memancarkan aura keperkasaan yang luar biasa. Mata mereka kosong, tidak menunjukkan emosi manusiawi, hanya pancaran kehampaan yang seolah telah menelan seluruh eksistensi mereka. Dalam keheningan yang menggetarkan itu, Raka merasakan seolah waktu telah berhenti. Salah satu prajurit yang berdiri di depan melangkah maju. Langkahnya mantap, tanpa ragu, menciptakan dentuman halus yang bergema di tengah kabut. Dengan suara dalam dan berat, ia berkata, "Tidak ada manusia yang bisa melewati batas ini tanpa melalui ujian. Kami adalah penjaga pintu gerbang keabadian, dan setiap yang datang harus membuktikan dirinya layak." Raka menelan ludah.
Ia tahu bahwa inilah saatnya ia menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Kabut yang menyelimuti daerah itu bergulung-gulung seperti ombak yang hendak menerjang, membentuk lingkaran besar yang mengisolasi Raka dan prajurit di hadapannya dari dunia luar. Udara berubah lebih dingin, hingga setiap napas yang dihembuskannya membentuk uap putih yang segera lenyap di telan kehampaan. Raka mengepalkan tangannya, merasakan denyut jantungnya yang semakin kencang, tetapi ia tetap berdiri tegak, tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Ujian pertama, prajurit itu melanjutkan, adalah ujian ketahanan. Kami akan melihat apakah kau memiliki kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan yang melampaui batas manusiawi. Jika kau menyerah, maka rohmu akan terperangkap di tempat ini selamanya. Seiring dengan kata-kata itu, udara di sekeliling Raka mulai berubah. Hawa panas yang menyengat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, seolah ia berdiri di tengah gurun yang terbakar oleh matahari tanpa ampun. Raka merasakan keringatnya mengalir deras, tetapi sebelum ia bisa menyesuaikan diri, hawa panas itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh dingin yang begitu menusuk hingga ia merasa tulangnya membeku. Giginya bergemeletuk, tubuhnya bergetar hebat, tetapi ia tetap menahan diri, mengingat bahwa ini hanyalah ujian. Seketika, dingin itu juga menghilang, digantikan oleh tekanan yang luar biasa, seolah-olah udara di sekelilingnya telah berubah menjadi beban yang menghimpit seluruh tubuhnya. Tubuhnya terasa semakin berat. Setiap gerakan menjadi perjuangan tersendiri. Kakinya terasa seperti dipaku ke tanah, dan setiap napas yang ia ambil terasa semakin sulit. Namun, dalam hati, ia mengingat kembali ajaran MP Ujana. Rasa sakit hanyalah ilusi. Yang nyata hanyalah tekad dan keyakinan. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia memejamkan matanya, mengatur napasnya, dan menerima penderitaan itu tanpa perlawanan. Beberapa saat kemudian, semua tekanan itu menghilang seketika, seperti kabut yang tersapu angin. Raka membuka matanya, mendapati dirinya masih berdiri tegak, sementara prajurit di hadapannya menatapnya dengan penuh arti. "Kau telah melewati ujian pertama," kata prajurit itu dengan nada yang kini terdengar lebih menghormati. "Namun, perjalananmu masih panjang." Tanpa peringatan, prajurit itu mengangkat tangannya, dan dari dalam kabut muncul sebuah pedang panjang berwarna hitam pekat. Bilahnya tidak memantulkan cahaya, seolah menyerap segala terang yang mengenainya. "Ujian kedua adalah ujian keberanian," katanya sambil mengangkat pedang itu tinggi-tinggi. "Kau harus bertarung, bukan untuk menang, tetapi untuk membuktikan bahwa kau tidak akan mundur menghadapi ketakutan." Raka merasakan aliran darahnya mendidih. Ia tidak memiliki senjata, tetapi ia tahu bahwa pertarungan ini bukan tentang kekuatan fisik semata. Dengan kaki yang kokoh tertanam di tanah, ia mengepalkan tangannya, bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar pertempuran biasa. Tanpa aba-aba, prajurit itu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang cukup untuk membelah batu. Raka hanya punya sepersekian detik untuk bereaksi. Ia menghindar dengan lompatan ke samping, merasakan angin tajam dari bilah pedang itu menyapu kulitnya. Napasnya memburu, tetapi matanya tetap fokus. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang akan menentukan langkah berikutnya dalam perjalanannya. Gerbang keabadian masih jauh, dan ujiannya baru saja dimulai. Raka berdiri tegap di hadapan prajurit hantu yang kini bersiap melancarkan serangan berikutnya. Pedang hitam pekat yang dipegang oleh penjaga gerbang itu berkilat samar dalam kegelapan, seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Raka menajamkan indranya, mengetahui bahwa setiap gerakan yang ia lakukan harus diperhitungkan dengan cermat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Pertempuran ini bukan sekadar adu kekuatan, tetapi juga ujian kecerdikan dan ketahanan mental. Prajurit hantu itu melangkah maju. Ayunan pedangnya membawa angin yang begitu dingin hingga membuat tubuh Raka menggigil. Ia hanya bisa bertahan dengan mengandalkan kecepatan dan instingnya, menghindari setiap serangan dengan lompatan yang terukur. Setiap kali pedang itu menghantam tanah, percikan cahaya aneh muncul, meninggalkan bekas hitam yang tampak seperti luka yang tidak bisa diperbaiki. Raka tahu bahwa satu goresan dari pedang itu bisa lebih dari sekadar melukai tubuhnya, mungkin juga bisa menghisap nyawanya. Namun, dalam setiap serangan yang ia hindari, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Gerakan prajurit hantu itu meskipun cepat dan kuat, tetapi ada pola yang bisa ia baca.
Setiap ayunan selalu memiliki jeda sepersekian detik sebelum gerakan berikutnya. Seakan-akan ada sesuatu yang menghambat mereka untuk bergerak tanpa batas. Dengan pikiran ini, Raka menunggu momen yang tepat, menanti celah yang bisa ia manfaatkan. Saat pedang itu kembali diayunkan ke arahnya, Raka dengan gesit melompat ke samping dan, tanpa ragu, ia menyerang balik dengan tinjunya yang terarah ke bagian dada prajurit hantu itu. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaannya. Tinju itu seperti menembus udara kosong, dan tubuh prajurit itu bergoyang bagai asap yang tertiup angin sebelum kembali memadat. Raka mundur beberapa langkah, matanya membelalak. Lawannya bukan hanya sekadar bayangan masa lalu. Mereka adalah roh yang terperangkap antara dua dunia, tidak sepenuhnya hidup, tetapi juga tidak sepenuhnya mati. Dari dalam kabut, terdengar suara lain, berat dan bergema seakan berasal dari dunia yang jauh. Tidak ada yang bisa melawan bayangan dengan kekuatan semata. Kau harus memahami apa yang kau lawan, sebelum kau bisa mengalahkannya. Raka memandang sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan apapun kecuali keheningan yang kembali menguasai tempat itu. Namun, ia mengerti pesan yang disampaikan. Ia tidak bisa mengalahkan sesuatu yang tidak memiliki bentuk dengan serangan fisik. Ia harus menemukan cara lain. Ia mengingat ajaran MPU Jana, gurunya. Bayangan hanya bisa dikalahkan oleh cahaya, gumamnya pada diri sendiri. Tetapi dari mana ia bisa mendapatkan cahaya di tempat yang penuh kegelapan ini? Raka menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya. Jika bayangan adalah sesuatu yang lahir dari ketiadaan cahaya, maka ia harus menjadi sumber cahaya itu sendiri. Dalam benaknya, ia membayangkan api, membayangkan keberanian dan keyakinan yang membara di dalam dirinya. Tiba-tiba, sesuatu dalam dirinya menyala. Dadanya terasa hangat, dan dari kedua tangannya, muncul cahaya samar yang semakin lama semakin terang. Prajurit hantu itu tampak mundur, seakan merasakan sesuatu yang asing bagi mereka. Cahaya yang dipancarkan Raka bukanlah api biasa. Itu adalah cahaya dari keberanian dan tekadnya yang tidak tergoyahkan. Dengan langkah mantap, ia maju, mendekati prajurit itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ekspresi di wajah mereka berubah. Ketakutan. Tanpa ragu, Raka mengangkat tangannya, membiarkan cahaya itu menyelimuti dirinya sepenuhnya. Bayangan-bayangan yang ada di sekitarnya mulai menghilang, menguap seperti embun pagi yang tersapu sinar matahari. Satu persatu, prajurit hantu itu lenyap, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah keheningan. Di hadapannya, gerbang besar yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka, mengungkapkan jalan menuju tahap berikutnya. Raka menatap gerbang itu dengan napas yang masih memburu. Ia tahu, ini belum berakhir. Justru, tantangan yang lebih besar telah menantinya di balik gerbang tersebut. Namun, ia tidak lagi merasa gentar. Dengan langkah mantap, ia melangkah melewati batas yang selama ini tidak pernah ditembus oleh manusia biasa. Setelah melewati gerbang yang selama ini tertutup rapat, Raka mendapati dirinya berada di sebuah lorong panjang yang seolah tidak berujung. Udara di dalamnya terasa dingin dan berat, seakan menyimpan jejak masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Dinding-dinding lorong itu terbuat dari batu hitam berkilau, yang permukaannya memantulkan bayangan samar dirinya setiap kali ia melangkah maju. Langit-langitnya menjulang tinggi, dihiasi ukiran-ukiran yang menggambarkan kisah-kisah yang tampak begitu tua, seakan berasal dari zaman sebelum manusia pertama kali mengenal peradaban. Raka berjalan perlahan. Matanya menyapu setiap detail yang terpahat di sepanjang dinding. Ia melihat ukiran tentang seorang raja yang duduk di atas singgasana emas, dikelilingi oleh para prajurit yang tunduk dengan penuh hormat. Namun, semakin jauh ia melangkah, gambaran itu berubah menjadi kisah peperangan yang brutal, tentara yang saling beradu pedang, lautan api yang melahap kota, dan sosok-sosok yang terkapar dalam genangan darah. Hingga akhirnya, ia tiba di bagian dinding yang menampilkan sekelompok pasukan berjubah hitam berdiri di depan gerbang besar yang menyerupai tempat yang baru saja ia lewati. Gambar itu membuat jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia mulai menyadari bahwa lorong ini bukan sekadar jalan menuju tujuan berikutnya, tetapi juga sebuah rekaman sejarah yang telah terjadi berabad-abad lalu. Mungkin inilah kisah para penjaga yang ia hadapi sebelumnya. Para prajurit yang dikutuk untuk menjaga gerbang ini hingga akhir zaman. Namun, pertanyaannya tetap menggantung di benaknya. Apa yang sebenarnya mereka jaga? Mengapa tempat ini begitu sakral,
hingga harus dilindungi dengan kekuatan yang sedemikian besar? Tiba-tiba, lorong itu mulai bergetar. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang semakin lama semakin mendekat. Raka segera mengambil sikap waspada, mengamati sekelilingnya dengan penuh kewaspadaan. Cahaya redup yang sebelumnya menerangi lorong itu kini mulai meredup, digantikan oleh kegelapan yang merayap perlahan seperti kabut pekat. Suara itu kini berubah menjadi derap langkah berat, seperti pasukan besar yang sedang bergerak dalam kegelapan. Raka mencabut belatinya, satu-satunya senjata yang tersisa setelah pertarungan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi, tetapi ia tidak boleh lengah. Dalam keheningan yang menegangkan, dari balik kabut yang semakin tebal, muncul sosok-sosok tinggi berjubah hitam. Wajah mereka tersembunyi di balik topeng perak yang tak bernyawa. Mata mereka memancarkan cahaya merah redup, dan setiap gerakan mereka terasa seperti bayangan yang berjalan tanpa suara. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka melangkah maju, mengangkat tangan kanannya yang bersarung besi. Dari ujung jarinya, muncul percikan cahaya biru yang berputar-putar sebelum berubah menjadi rantai panjang yang melayang di udara. Dalam sekejap, rantai itu melesat ke arah Raka dengan kecepatan luar biasa. Dengan refleks cepat, ia melompat ke samping, tetapi rantai itu bergerak mengikuti, seakan memiliki kesadaran sendiri. Raka merasakan ujung rantai itu menyentuh bahunya, dan dalam sekejap, tubuhnya terasa berat. Ia mencoba bergerak, tetapi kakinya seakan tertanam di lantai batu, sementara energi aneh menjalar dari rantai itu ke seluruh tubuhnya. Ia tersentak. Ini bukan sekadar serangan fisik, ini adalah kekuatan yang mencoba menahan jiwanya, mencengkeramnya dengan belenggu tak kasat mata yang lebih kuat dari rantai baja manapun. Namun, Raka tidak menyerah. Ia mengingat ajaran gurunya, bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari tubuh, tetapi juga dari pikiran dan keyakinan. Dengan seluruh tekadnya, ia memusatkan pikirannya untuk melawan energi yang mencoba menahannya. Dalam sekejap, cahaya hangat kembali muncul dari dalam dirinya, merambat ke seluruh tubuhnya, membakar rantai yang menjeratnya. Dalam ledakan cahaya yang menyilaukan, belenggu itu pecah, dan Raka kembali bisa bergerak. Sosok berjubah hitam itu mundur selangkah, seakan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sebaliknya, mereka mulai bergerak dalam formasi yang lebih terkoordinasi, mengelilingi Raka dari segala arah. Mereka tidak hanya ingin menangkapnya, mereka ingin memastikan bahwa ia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah ujian lain yang harus ia hadapi. Dengan kedua tangannya yang kini bersinar terang, ia bersiap menghadapi pertempuran yang tidak hanya akan menguji kekuatannya, tetapi juga keyakinannya terhadap tujuan yang selama ini ia perjuangkan. Di ujung lorong yang masih gelap, sesuatu menunggu, dan Raka bertekad untuk mencapainya, apapun yang terjadi. Langkah Raka semakin mantap saat ia berhasil melepaskan diri dari belenggu rantai yang nyaris merenggut kebebasannya. Namun, tantangan belum berakhir. Sosok-sosok berjubah hitam yang mengelilinginya mulai bergerak dalam irama yang lebih terkoordinasi, membentuk lingkaran sempurna di sekitarnya. Mereka tidak menyerang secara serampangan, tetapi seakan menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan pamungkas. Mata mereka yang bercahaya merah masih menatapnya tanpa ekspresi, seperti penjaga tanpa emosi yang hanya menjalankan tugas mereka tanpa keraguan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, Raka menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus bertarung dalam kegelapan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengingat kembali ukiran-ukiran di sepanjang dinding lorong yang telah ia lewati sebelumnya. Semua itu bukan sekadar hiasan, melainkan petunjuk tentang sejarah tempat ini dan alasan mengapa pasukan hantu itu berdiri di hadapannya. Jika mereka benar-benar adalah penjaga gerbang surga, maka ada sesuatu yang lebih besar di balik pertahanan mereka yang tak tergoyahkan ini. Perlahan, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya di tengah situasi yang semakin genting. Ia harus menemukan kelemahan mereka, atau setidaknya sesuatu yang bisa membantunya melewati gerbang terakhir yang tampak samar di ujung lorong. Tidak ada waktu untuk ragu. Dalam sekejap, ia merunduk dan melesat ke arah celah sempit di antara dua penjaga yang berdiri paling dekat dengannya. Namun, sebelum ia bisa melewati mereka, dua bilah pedang bercahaya biru tiba-tiba muncul dari kedua sisi, memaksanya untuk melompat mundur. Raka kini benar-benar terjebak. Jika ia bertahan lebih lama,
ia mungkin akan kehilangan kesempatan terakhirnya untuk mencapai tujuan yang selama ini ia cari. Tapi menyerang secara membabi buta juga bukan pilihan yang bijak. Dalam kebingungan itu, ia teringat satu hal yang dikatakan gurunya bertahun-tahun lalu. Terkadang, jalan keluar bukanlah dengan bertarung, tetapi dengan memahami apa yang sebenarnya kau hadapi. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya seperti bisikan yang datang dari masa lalu. Mungkin inilah saatnya untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Dengan hati-hati, Raka menegakkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah sosok penjaga yang berdiri di tengah. Ia tidak mengangkat senjatanya, tidak pula menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ia hanya berdiri di sana, diam, membiarkan energi yang mengalir di sekitarnya mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Seketika, sesuatu yang aneh terjadi. Para penjaga yang tadinya tampak tak tergoyahkan tiba-tiba berhenti bergerak. Mata mereka yang bersinar merah mulai meredup. Seolah-olah ada sesuatu yang telah berubah dalam diri mereka. Suasana yang tadinya penuh tekanan kini berganti dengan keheningan yang nyaris mistis. Dalam momen yang seakan membeku, salah satu dari mereka melangkah maju dan mengangkat tangannya ke udara. Cahaya biru keperakan perlahan keluar dari tubuhnya, membentuk simbol aneh yang bersinar terang di atas kepala mereka. Raka menatap simbol itu dengan penuh perhatian. Ia merasakan energi yang sangat kuat terpancar dari dalamnya, tetapi bukan energi yang mengancam. Sebaliknya, ada sesuatu yang terasa akrab, seakan ia pernah merasakan kekuatan serupa sebelumnya. Dan saat ia memusatkan pikirannya untuk memahami makna dari simbol itu, sebuah suara bergema di dalam kepalanya. Suara yang tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Kau telah mencapai ujung pencarianmu. Tetapi apakah kau benar-benar siap untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di balik gerbang terakhir? Raka terdiam, merenungkan pertanyaan itu dengan hati yang bergetar. Apakah ini semua ujian untuk mengukur apakah ia layak? Ataukah ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini ia bayangkan? Namun, sebelum ia sempat menjawab, cahaya di atas kepala para penjaga tiba-tiba meledak dalam kilatan yang menyilaukan, memenuhi seluruh lorong dengan cahaya putih yang begitu terang hingga membuatnya tak mampu melihat apapun. Saat akhirnya cahaya itu meredup, Raka menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dalam lorong yang gelap. Sebaliknya, di hadapannya kini terbentang sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari kristal murni. Cahaya keemasan mengalir dari celah-celahnya, membentuk pola yang berkilauan seperti bintang-bintang di langit malam. Gerbang itu berdiri megah di hadapannya, memancarkan aura keagungan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa ragu, Raka melangkah maju. Ia tahu bahwa di balik gerbang ini, ada sesuatu yang telah menunggunya selama ini. Sesuatu yang akan menjawab semua pertanyaan yang telah membebani pikirannya sejak awal perjalanan ini. Dan saat tangannya menyentuh permukaan kristal yang dingin itu, sebuah kekuatan yang luar biasa menyelimutinya, menariknya masuk ke dalam cahaya yang tak terhingga. Di dalam sana, kebenaran menantinya. Sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Begitu tangannya menyentuh permukaan gerbang kristal itu, tubuh Raka seolah terhisap ke dalam pusaran cahaya yang tak berujung. Dunia di sekelilingnya memudar, larut dalam gelombang sinar keemasan yang bergerak seperti ombak tanpa batas. Ia tidak lagi berdiri di atas tanah yang kokoh, melainkan melayang di dalam kehampaan yang penuh dengan cahaya. Namun, bukannya takut, ia justru merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah, di tempat ini, semua beban yang selama ini membebani hatinya menghilang begitu saja, menyatu dengan harmoni yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di tengah kegelapan yang perlahan tertelan cahaya, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Raka melihat kilasan peristiwa yang tampak begitu nyata, seakan ia sedang menyaksikan masa lalu yang terpahat dalam aliran waktu. Ia melihat sekelompok prajurit berpakaian zirah perak, berdiri gagah di atas tanah yang bersinar dengan cahaya suci. Mata mereka bersinar seperti bintang, dan di belakang mereka, berdiri gerbang raksasa yang terbuat dari kristal murni, gerbang yang sama dengan yang baru saja ia sentuh. Lalu, sosok lain muncul. Seorang pria berjubah emas, dengan mahkota bercahaya di kepalanya, berdiri di antara para prajurit itu. Wajahnya dipenuhi kebijaksanaan, tetapi juga kesedihan yang begitu dalam. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya, cahaya putih yang begitu terang terpancar, membentuk perisai yang melindungi gerbang dari bayangan gelap yang merayap di kejauhan. Bayangan itu tidak berbentuk, tetapi keberadaannya begitu mengerikan,
Seolah-olah ia adalah kegelapan itu sendiri, haus untuk menelan segala cahaya yang ada di hadapannya. Raka tertegun. Ia menyadari bahwa ia sedang menyaksikan momen penting dalam sejarah tempat ini. Ia tidak hanya berada di antara pasukan hantu yang menjaga gerbang surga, tetapi juga menyaksikan alasan mengapa mereka berada di sana sejak awal. Ini bukan sekadar mitos atau legenda, melainkan kenyataan yang pernah terjadi di masa lampau. Pertempuran yang menentukan nasib dunia yang tersembunyi di balik gerbang tersebut. Tiba-tiba, suara menggema dalam pikirannya, suara yang dalam dan penuh kewibawaan. Kau telah melihat kebenaran yang tersembunyi di balik tirai waktu. Pasukan yang kau lawan bukanlah musuhmu, tetapi penjaga keseimbangan antara dunia fana dan dunia yang lebih tinggi. Mereka telah mengorbankan kehidupan mereka demi menjaga gerbang ini tetap tertutup, agar kegelapan tidak pernah menembusnya. Raka terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang terdengar di benaknya. Jika benar demikian, maka pertanyaannya berubah dari bagaimana cara melewati gerbang ini menjadi apakah ia benar-benar harus melewatinya. Apakah ini ujian terakhirnya? Untuk melihat apakah ia memahami bahwa terkadang tugas seseorang bukanlah untuk mencari jawaban di balik gerbang, tetapi untuk menjaga agar gerbang itu tetap terkunci. Di tengah kebingungannya, sosok pria berjubah emas itu perlahan berbalik, menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh makna. "Anak manusia," katanya dengan suara yang terdengar seperti gema dari ribuan tahun yang lalu. "Kau telah melewati banyak rintangan, tetapi satu pertanyaan masih tersisa. Apakah kau datang untuk membuka gerbang ini, ataukah kau datang untuk memahami mengapa gerbang ini tidak boleh dibuka?" Pertanyaan itu mengguncang hati Raka. Sejak awal, ia berpikir bahwa perjalanannya adalah tentang menemukan sesuatu di balik gerbang ini. Namun, sekarang, ia mulai mempertanyakan apakah tujuannya sebenarnya bukan untuk masuk, tetapi untuk belajar dari apa yang telah terjadi di sini. Ia mulai menyadari bahwa tidak semua rahasia harus diungkap, tidak semua pintu harus dibuka, dan tidak semua perjalanan harus berakhir dengan jawaban yang diinginkan. Seketika, bayangan di sekelilingnya mulai berpendar, perlahan menghilang dalam cahaya yang semakin terang. Suasana di sekitarnya kembali berubah, dan dalam sekejap, ia kembali berada di hadapan gerbang kristal yang kini bersinar lebih terang daripada sebelumnya. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa harus memaksakan jalannya. Ia hanya berdiri di sana, menatap gerbang itu dengan penuh pemahaman. Lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Gerbang itu, yang selama ini tertutup rapat, mulai bercahaya lembut. Bukan karena akan terbuka, tetapi karena ia telah memahami maknanya. Cahaya itu bukan panggilan untuk masuk, melainkan tanda bahwa ia telah melewati ujian terakhirnya. Sebuah energi hangat menyelimuti tubuhnya, mengisi hatinya dengan kedamaian yang begitu dalam. Ia tidak perlu melangkah lebih jauh. Perjalanannya telah mencapai titik akhirnya, bukan dengan membuka gerbang, tetapi dengan memahami mengapa gerbang itu harus tetap tertutup. Tanpa disadari, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seolah telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang ia cari selama ini. Takdirnya bukanlah sebagai penjelajah yang menembus batas dunia, tetapi sebagai penjaga yang memahami bahwa ada rahasia yang harus tetap menjadi misteri. Dan dengan pemahaman itu, ia melangkah mundur, meninggalkan gerbang yang kini bersinar dengan cahaya abadi, membawa pulang pelajaran yang akan ia simpan dalam hatinya selamanya. Ketika Raka melangkah mundur dari gerbang yang bersinar terang, hatinya masih dipenuhi dengan pergolakan batin yang belum sepenuhnya ia pahami. Ia telah menyaksikan sejarah yang tersembunyi, mengetahui bahwa pasukan hantu bukanlah musuh, melainkan penjaga yang mengorbankan diri demi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang lebih tinggi. Namun, satu pertanyaan masih mengganjal di pikirannya. Bagaimana mereka bisa terikat dalam tugas ini selama berabad-abad? Apakah mereka memilih untuk tetap di sini? Ataukah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa pergi? Angin berhembus lembut di sekelilingnya, membawa bisikan samar dari suara-suara yang telah lama dilupakan oleh waktu. Raka menatap ke arah sekelompok prajurit hantu yang berdiri tegak. Mata mereka masih bersinar dengan cahaya samar. Meski mereka terlihat tanpa ekspresi, ada kesedihan yang tersembunyi di balik sorot mata mereka. Mereka bukan sekadar roh yang tersesat, tetapi jiwa-jiwa yang telah lama menunggu sesuatu yang mungkin tak akan pernah datang. Sebuah suara lirih terdengar di belakangnya. Kau telah memahami sebagian dari rahasia ini, tetapi masih ada satu hal yang belum kau ketahui.
Raka berbalik dan melihat sosok prajurit yang berbeda dari yang lain. Ia mengenakan zirah yang lebih mewah, dengan lambang cahaya di dadanya. Wajahnya lebih jelas dibandingkan pasukan hantu lainnya, seolah-olah ia berada di antara dunia roh dan dunia manusia. "Siapa kau?" tanya Raka dengan suara penuh kehati-hatian. "Aku adalah Panglima Agung dari pasukan penjaga ini, dan aku adalah satu dari mereka yang mengikrarkan sumpah untuk menjaga gerbang ini selamanya. Namun, ada sesuatu yang dunia lupakan tentang kami. Sesuatu yang lebih dari sekadar tugas dan pengorbanan." Mata sang Panglima memancarkan kesedihan yang begitu dalam, seolah-olah luka di dalam hatinya telah bertahan selama ribuan tahun tanpa ada yang bisa menyembuhkannya. Raka tetap diam, membiarkan pria itu melanjutkan ceritanya. "Dahulu, kami adalah manusia seperti dirimu," lanjut sang Panglima. "Kami bukan makhluk abadi atau roh yang diciptakan untuk menjaga gerbang ini. Kami adalah prajurit kerajaan cahaya yang berdiri melawan kegelapan di saat dunia masih dalam keseimbangannya. Kami mengorbankan nyawa kami untuk menghentikan kegelapan menembus gerbang ini, tetapi sebagai akibatnya, kami dikutuk untuk tetap berada di sini selamanya. Kami tidak diberikan hak untuk berpulang, tidak diberikan kesempatan untuk beristirahat. Kami adalah korban dari pengorbanan kami sendiri." Raka terkejut. Selama ini, ia mengira pasukan hantu ini adalah makhluk abadi yang memang ditugaskan untuk menjaga gerbang. Namun, kenyataannya jauh lebih menyakitkan. Mereka adalah manusia yang telah mati demi melindungi dunia, tetapi roh mereka tidak pernah menemukan kedamaian. Mereka tidak pernah mendapatkan penghargaan atau pengakuan atas pengorbanan mereka, bahkan sejarah pun melupakan mereka. "Apakah tidak ada cara untuk membebaskan kalian?" Raka bertanya, suaranya dipenuhi keprihatinan. Sang Panglima menggeleng pelan. "Kami telah mencari cara itu selama ribuan tahun, tetapi gerbang ini bukan hanya penghalang bagi kegelapan. Ia juga menjadi penghalang bagi kami. Kami terjebak di antara dunia, tidak bisa benar-benar hidup, tetapi juga tidak bisa pergi ke alam selanjutnya. Satu-satunya cara kami bisa bebas adalah jika seseorang memahami penderitaan kami dan mengembalikan kehormatan kami yang telah dilupakan." Raka mulai memahami maksud perkataan itu. Para penjaga ini tidak hanya dikutuk untuk menjaga gerbang, tetapi mereka juga dihukum oleh dunia yang melupakan mereka. Sejarah tidak mencatat nama mereka, tidak ada yang mengenang pengorbanan mereka, dan sebagai akibatnya, mereka terus terperangkap dalam tugas tanpa akhir. Yang mereka butuhkan bukanlah seseorang yang membuka gerbang, melainkan seseorang yang mengingat mereka. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Raka, suaranya penuh tekad. Sang Panglima menatapnya dengan penuh harapan. "Sebarkan kisah kami. Biarkan dunia tahu bahwa kami pernah ada, bahwa kami bukan sekadar legenda yang memudar dalam bayang-bayang waktu. Selama nama kami masih diingat, selama ada seseorang yang menghormati pengorbanan kami, maka suatu hari nanti, mungkin kami bisa menemukan kedamaian yang telah lama kami dambakan." Raka mengangguk perlahan. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar mampu mengembalikan kehormatan pasukan ini, tetapi ia tahu bahwa ia harus mencoba. Ia harus menjadi suara bagi mereka yang telah lama bisu, menjadi jembatan antara masa lalu yang terlupakan dan masa depan yang masih terbuka. Dengan hati yang berat, ia menatap pasukan penjaga sekali lagi. Mereka tidak lagi tampak seperti bayangan yang menyeramkan, tetapi sebagai sosok-sosok yang dipenuhi dengan harapan yang selama ini tak pernah terpenuhi. Kini, ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia tidak hanya membawa pelajaran dari tempat ini, tetapi juga sebuah tugas yang lebih besar. Tugas untuk menghidupkan kembali kisah yang hampir hilang. Dan dengan kesadaran itu, Raka pun bersumpah dalam hatinya. Ia tidak akan pernah melupakan mereka. Ia akan membawa kisah mereka ke dunia, dan memastikan bahwa nama mereka tidak akan pernah lagi tenggelam dalam kegelapan waktu. Raka berdiri di hadapan pasukan hantu yang telah lama menjaga gerbang suci. Meski mereka tidak berbicara, sorot mata mereka mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah harapan yang terpendam sejak ribuan tahun lalu. Ia telah memahami kisah mereka, mengerti penderitaan yang mereka alami, dan menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar memahami legenda ini, melainkan menjadi saksi yang membawa kisah mereka kembali ke dunia manusia. Namun, sebelum ia bisa pergi dan menunaikan tugasnya, ada satu hal terakhir yang harus ia hadapi. Pengujian terakhir yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak membawa kebenaran ini ke dunia luar. Angin dingin kembali berhembus.
membawa suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Dari dalam gerbang yang bercahaya, sesosok bayangan perlahan muncul. Raka menegang, menyadari bahwa sosok itu berbeda dari para penjaga lainnya. Ia bukan sekadar prajurit hantu, melainkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih tua dari apapun yang pernah ia temui. Sosok itu mengenakan jubah emas yang berpendar cahaya, sementara matanya bersinar seperti bintang-bintang yang menggantung di langit malam. "Kau telah datang jauh, anak manusia." Suara sosok itu terdengar dalam, menggema di seluruh tempat. "Tetapi perjalananmu belum selesai. Untuk membawa kisah ini keluar dari tempat ini, kau harus melewati satu ujian terakhir. Ujian yang akan membuktikan apakah hatimu benar-benar memahami esensi dari pengorbanan yang telah terjadi di sini." Raka menelan ludahnya, merasakan ketegangan yang mulai memenuhi dadanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia siap menghadapinya. "Apa ujian itu?" tanyanya dengan suara tegas. Sosok berjubah emas itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ruang di sekeliling mereka berubah. Raka tidak lagi berada di depan gerbang yang bercahaya, melainkan di sebuah medan perang yang luas, di mana ribuan prajurit bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Cahaya dan kegelapan bertabrakan di udara. Suara senjata beradu menggema di seluruh penjuru. Ia melihat pasukan penjaga yang kini masih menjadi manusia, bertarung dengan gagah berani melawan makhluk-makhluk kegelapan yang mengerikan. Hatinya mencelos. Ini adalah peristiwa dari masa lalu. Perang besar yang telah mengubah nasib pasukan penjaga gerbang surga. Ia menyaksikan sendiri bagaimana mereka bertarung tanpa rasa takut, mengorbankan segalanya demi menjaga keseimbangan dunia. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat ia melihat bagaimana mereka akhirnya dikalahkan, bukan oleh musuh mereka, tetapi oleh takdir yang memaksa mereka untuk tetap tinggal di sini selamanya. Raka berlutut, merasakan beban yang begitu besar di hatinya. Kini, ia benar-benar memahami penderitaan mereka. Mereka bukan hanya prajurit yang bertempur demi kebaikan, tetapi juga korban dari perang yang terlalu besar untuk mereka hindari. Mereka telah berkorban bukan hanya dengan nyawa mereka, tetapi juga dengan kebebasan mereka. Sosok berjubah emas itu muncul kembali di sampingnya. "Kau telah melihat kebenaran dengan matamu sendiri. Kini, aku bertanya kepadamu, apakah kau masih ingin membawa kisah ini keluar dari tempat ini? Meskipun dunia mungkin tidak akan mempercayainya, meskipun kau akan menghadapi banyak tantangan, bahkan bahaya, karena membawa kebenaran yang telah lama tersembunyi." Raka menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan penuh keyakinan. "Ya," jawabnya tanpa ragu. "Dunia berhak mengetahui kebenaran. Pengorbanan mereka tidak boleh dilupakan. Jika aku harus menghadapi bahaya demi menyebarkan kisah ini, maka aku akan melakukannya tanpa ragu." Sosok berjubah emas itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya sekali lagi. Medan perang di sekeliling mereka perlahan menghilang, dan Raka kembali berdiri di depan gerbang yang bercahaya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Para prajurit hantu yang sebelumnya terlihat dingin kini menatapnya dengan penuh penghormatan, seolah-olah mereka mengakui keberaniannya. Sang panglima penjaga maju selangkah, lalu menundukkan kepalanya. "Kau telah lulus ujian terakhir. Kau bukan hanya saksi dari kisah kami, tetapi juga harapan kami. Bawalah kisah ini ke dunia, dan pastikan bahwa kami tidak akan pernah dilupakan lagi." Raka mengangguk dengan penuh tekad. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di luar sana, tetapi ia tahu bahwa tugasnya kini jauh lebih besar dari sekadar petualangan pribadi. Ia membawa warisan dari mereka yang telah lama terjebak dalam kegelapan, dan ia bersumpah untuk tidak membiarkan kisah mereka hilang begitu saja. Ketika ia melangkah pergi, cahaya dari gerbang mulai meredup, dan pasukan penjaga perlahan menghilang ke dalam bayangan. Namun, di dalam hatinya, Raka tahu bahwa mereka kini bisa beristirahat dengan lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ada seseorang yang benar-benar memahami dan menghargai pengorbanan mereka. Dan dengan tekad yang membara, ia pun melangkah ke dunia luar, siap untuk membawa kebenaran kepada siapapun yang mau mendengarnya. Raka melangkah keluar dari wilayah gerbang suci dengan hati yang dipenuhi campuran perasaan. Cahaya yang sebelumnya menyelimuti tempat itu perlahan memudar, dan keheningan yang menyelimuti pasukan hantu penjaga gerbang surga kini terasa berbeda. Bukan lagi kesunyian yang menyeramkan, melainkan ketenangan yang penuh makna.
Mereka telah menemukan seseorang yang bersedia menjadi saksi bagi perjuangan mereka, seseorang yang tidak akan membiarkan pengorbanan mereka terkubur oleh waktu. Raka merasa seolah-olah ia telah menjadi bagian dari kisah mereka, dan kini tanggung jawab itu berada di pundaknya. Saat ia melangkah lebih jauh, lanskap di sekitarnya perlahan berubah. Kabut tebal yang sebelumnya membungkus tempat itu mulai menipis, memperlihatkan jalan berbatu yang ia lalui saat pertama kali datang. Angin berhembus lembut, membawa suara-suara samar yang terdengar seperti ucapan selamat tinggal dari para penjaga yang kini kembali ke dalam bayangan mereka. Raka menoleh ke belakang, melihat bagaimana gerbang yang bersinar itu perlahan menghilang, seolah-olah tempat itu tidak pernah ada. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa gerbang itu tetap ada, tersembunyi di antara dunia manusia dan dunia roh, menunggu saat yang tepat untuk kembali terbuka. Hanya mereka yang benar-benar layak yang akan dapat menemukannya lagi, sebagaimana ia telah melaluinya dengan perjuangan yang tak mudah. Kini, dengan langkah mantap, Raka mulai menuruni jalan menuju dunia nyata, membawa serta kisah yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Perjalanannya kembali terasa lebih ringan, meskipun tubuhnya masih terasa lelah setelah semua yang ia lalui. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya seorang pemuda yang mencari petualangan, melainkan seseorang yang telah menyaksikan sejarah yang terlupakan. Beban yang ia pikul bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga milik para penjaga yang telah mengorbankan segalanya demi keseimbangan dunia. Ia harus menemukan cara untuk menyampaikan kisah ini kepada orang-orang, meskipun ia tahu bahwa tidak semua akan percaya. Saat ia mencapai perbatasan antara dunia gaib dan dunia nyata, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekelilingnya bergetar, dan dalam sekejap, ia merasakan dorongan kuat yang menariknya kembali. Ia menutup matanya, merasakan angin yang berputar di sekelilingnya, dan ketika ia membukanya kembali, ia telah berdiri di tempat di mana petualangannya dimulai, di kaki bukit yang gelap, dengan bulan purnama yang menggantung tinggi di langit. Ia terhuyung beberapa langkah, mencoba menenangkan napasnya. Seakan semuanya hanya mimpi, tetapi jejak perjalanan itu masih terasa nyata dalam tubuhnya. Pakaian yang ia kenakan masih penuh debu pertempuran, luka-luka kecil di tubuhnya masih terasa perih, dan yang paling penting, ingatan tentang pasukan hantu penjaga gerbang surga masih tertanam jelas di benaknya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar legenda, bukan sekadar kisah yang dibuat-buat, tetapi sebuah kenyataan yang tersembunyi di antara batas dunia manusia dan dunia roh. Saat ia berjalan menuju desa, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana ia harus menyampaikan kisah ini kepada orang-orang? Apakah dunia siap untuk menerima kebenaran tentang pasukan penjaga gerbang surga? Apakah ia akan dianggap gila? Atau justru dicari oleh mereka yang menginginkan rahasia ini tetap tersembunyi? Namun, ia tahu bahwa terlepas dari semua rintangan yang mungkin menghadangnya, ia tidak boleh menyerah. Ketika ia tiba di desa, suasana terasa tenang, seolah-olah tidak ada yang berubah sejak ia pergi. Orang-orang masih menjalani kehidupan mereka seperti biasa, tanpa menyadari bahwa salah satu dari mereka baru saja kembali dari perjalanan yang melampaui batas dunia manusia. Raka berjalan perlahan, mengamati wajah-wajah yang familiar, dan bertanya-tanya apakah ada orang yang akan percaya dengan apa yang telah ia alami. Ia memutuskan untuk mencari seorang tetua desa, seseorang yang mungkin memahami legenda yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos. Dengan langkah mantap, ia menuju rumah seorang sesepuh yang dikenal sebagai penjaga kisah-kisah lama. Ketika ia mengetuk pintu, suara serak namun penuh wibawa menyambutnya. "Masuklah, anak muda, aku telah menunggumu." Raka terkejut. Bagaimana mungkin orang tua ini tahu bahwa ia akan datang? Dengan perasaan penuh tanda tanya, ia melangkah masuk dan duduk di hadapan sang tetua. Mata lelaki tua itu menatapnya tajam, seolah-olah bisa membaca seluruh perjalanannya hanya dengan satu pandangan. "Kau telah melihatnya, bukan? Gerbang itu, pasukan itu, dan pengorbanan yang mereka lakukan." Raka mengangguk perlahan. "Bagaimana Anda tahu?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Sang tetua tersenyum tipis. "Karena legenda ini bukan hanya sekadar cerita bagi kami. Sudah sejak lama, kami tahu bahwa suatu hari akan ada seseorang yang menemukan jalan menuju mereka, seseorang yang akan membawa kisah mereka kembali ke dunia manusia. Dan kini, kaulah orang itu." Jantung Raka berdegup kencang. Semua perjalanan ini, semua ujian yang ia lalui,
kini membawanya ke titik ini, sebuah awal yang baru. Ia tidak tahu kemana takdir akan membawanya setelah ini, tetapi satu hal yang pasti, kisah pasukan hantu penjaga gerbang surga tidak akan lagi menjadi sekadar legenda yang terlupakan. Ia akan memastikan bahwa dunia tahu, bahwa dunia mengingat, dan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia.